Shalom. Sehat semuanya, Kalina sehat? Sehat dong Kak Dewi. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ngapain? Kita Ayo, mau ngapain? memuji nama Tuhan. Yes, memuji dan menyembah nama Tuhan. Ini hari apa ya? Kok kita nyembah Tuhan sih? Hari Minggu Kak Dewi. Oh iya, hari Minggu. Adik-adik, ini hari Minggu berarti harinya Tuhan. So, yuk mari siapin diri kalian pakai baju yang rapi kayak kita hari ini. Jangan dandannya kusut-kusut baru bangun langsung ke sini. Nah, tapi bagi Tuhan, ayo kita pakai yang rapi, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu Kalina, ya adik-adik ya. Yuk lipat tangannya, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, silakan. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kau berkati pada kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kalau tadi kita udah percaya sama Tuhan akan mujizatnya, kalau udah percaya mari berjalan bersama Yesus. Haleluya. Adik-adik ikutin gerakan kita ya. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong untuk kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada kakaknya, silakan. Shalom adik-adik, Kak Ana sangat senang bisa bertemu dengan adik-adik semua di ibadah online minggu ini. Karena adik-adik semua adalah sahabat setia Eko Kids, maka Kak Ana mau mengundang adik-adik untuk bermain Squad Games. Jadi cara mainnya, ketika nanti Kak Ana sedang bercerita, tiba-tiba akan muncul red light seperti ini. Yang berarti akan ada pertanyaan di layar kalian, dan kalian akan diberi waktu 10 detik untuk mencatat dan menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu akan muncul green light seperti ini, yang berarti cerita akan dilanjutkan kembali. Nanti di akhir cerita, kita akan membahas bersama-sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka dari itu, adik-adik harus fokus dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan cerita hari ini. Oke, apakah adik-adik semua siap? Kalau begitu, let us start the game. Suatu hari, hiduplah sepasang suami istri, di mana sepasang suami istri ini sebentar lagi akan menjadi seorang papa dan mama. Nama suaminya adalah Ishak dan nama istrinya adalah Ribka. Di dalam kandungan Ribka terdapat 2 anak laki-laki atau biasa juga disebut anak kembar. Tetapi kedua anak laki-laki ini saling bertolakan, sehingga membuat Ribka heran. Kenapa ya kedua anak laki-laki dalam perutnya itu saling bertolakan satu sama lain? Maka dari itu, Ribka pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Ribka, bahwa kedua anak dalam kandungan Ribka akan bertumbuh menjadi bangsa yang berbeda. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain, dan anak yang satu akan menjadi hamba dari anak yang lebih muda. Demikianlah firman Tuhan kepada Ribka. Lalu, lahirlah kedua anak tersebut. Anak yang pertama keluar, memiliki kulit berwarna kemerahan, dan seluruh tubuhnya seperti jubah yang berbulu. Anak yang pertama diberi nama Esau. Lalu tidak lama kemudian, lahirlah anak yang kedua. Berbeda dengan anak yang pertama, anak yang kedua ini memiliki kulit yang licin. Anak kedua ini diberi nama Yakub. Pada zaman Israel kuno ya adik-adik, setiap anak laki-laki pertama itu akan mendapatkan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu adalah hak untuk memimpin ibadah dalam keluarga. Juga hak untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, jadi dalam cerita ini Esau adalah anak yang mendapatkan hak kesulungan. Karena apa? Esau adalah anak yang lahir pertama dari kandungan Ribka. Lalu, kedua anak ini pun bertumbuh semakin besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan ia lebih sering tinggal di padang. Berbeda dengan Yakub adiknya, ia menjadi seorang yang pandai memasak dan lebih sering tinggal di kemah. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan keadaan yang lapar dan lelah. Lalu Esau mencium aroma makanan yang dimasak oleh Yakub. Dan hal itu membuat Esau semakin lapar dan sangat mengingini makanan yang dimasak oleh Yakub. Nah, di sini adalah awal kesalahan terbesar yang dilakukan Esau selama hidupnya, di mana Esau melepaskan hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Pada singkat ceritanya, Esau merasa sangat menyesal karena ia telah kehilangan kesempatan untuk menerima berkat dari Allah.
Kalian diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, jadi ceritanya akan kakak lanjutkan ya. Nah, adik-adik, jadi kesalahan apa aja sih yang Esau lakukan yang harus kita hindari agar kita tidak menyesal seperti Esau? Yang pertama, kesalahan Esau adalah ia mudah tergoda. Dalam keadaan lelah dan lapar, Esau sangat tergoda dengan makanan yang dimasak oleh Yakub, sehingga ia menghalalkan segala cara, bahkan sampai menjual hak kesulungannya demi makanan tersebut. Mungkin hal itu sering terjadi sama kita adik-adik, di mana dalam keadaan terhimpit atau dalam keadaan yang membutuhkan, kita sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menolak hal-hal tersebut. Contohnya nih, adik-adik lagi pengen suatu barang, lalu adik-adik melihat teman adik-adik atau saudara memiliki barang tersebut. Lalu adik-adik tergoda untuk mencuri atau mengambil tanpa seizin orang tersebut. Nah, lalu godaan itu bilang, udah kamu ambil aja barangnya, itu kan barang yang kamu suka, kapan lagi kamu bisa punya barang itu? Gimana lagi caranya kamu bisa punya barang itu? Udah ambil aja. Sebagai anak Tuhan, kita harus dapat menolak setiap godaan iblis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan kita, dari guru kita, dari juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Di mana waktu itu Tuhan Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis di padang gurun ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan ajaib, ia menolak semua godaan iblis dan mengusir iblis untuk pergi yang jauh. Sebagai anak Tuhan, kita harus mencontoh Bapa kita yang ada di surga, di mana kita harus dapat menolak semua godaan iblis yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, gimana sih caranya supaya kita untuk tidak mudah tergoda? Yang pertama, kita harus selalu waspada, jangan sampai lengah, karena iblis bisa datang kapan saja. Dan yang kedua juga, kita harus tetap melekatkan diri kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menolong kita dan memampukan kita. Jadi yang pertama, diingat ya, kesalahan Esau adalah mudah tergoda. 10 detik. Oke, sekarang kita lanjut kesalahan yang kedua. Kesalahan Esau yang kedua adalah ia memandang rendah. Dengan menukarkan hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah, hal ini menunjukkan bahwa Esau memandang rendah dan tidak menghargai miliknya yang berharga. Sama seperti kita adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan hal yang paling berharga dan paling indah dalam hidup kita, yaitu janji bahwa setiap anak Tuhan pasti akan diselamatkan. Jangan pernah menukarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Adik-adik ingat pesan Rasul Paulus di surat 2 Timotius bahwa ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman." Pertandingan yang dimaksud bukan pertandingan balap lari, atau pertandingan sepak bola, atau pertandingan masak, atau pertandingan main game, bukan. Melainkan pertandingan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahwa sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus memanggil kita, dan kita kembali ke rumah Bapa yang di surga, kita harus tetap memelihara iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, selamanya tetap Tuhan Yesus. Ingat, jangan memandang rendah hal yang berharga dalam hidup kita. Oke, nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita menjawab 3 pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan pertama, siapa nama anak Ishak dan Ribka? Siapa nama kakaknya? Siapa nama adiknya?
Jawabannya adalah kedua anak Ishak dan Ribka bernama Esau dan Yakub. Esau adalah kakaknya dan Yakub adalah adiknya. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang Esau lakukan sehingga ia merasa sangat menyesal? Jawabannya adalah ia menukarkan atau melepaskan hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, kesalahan apa yang dapat kita pelajari dari Esau agar kita tidak menyesal seperti Esau? Jawabannya adalah yang pertama, kita tidak boleh mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh memandang rendah anugerah dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, adik-adik ada yang jawab benar semua? Kalau adik-adik jawab benar semua, kalian bisa kasih like di video ini. Untuk adik-adik yang belum jawab benar semua, nggak apa-apa kok. Kalian semua tetap hebat dan luar biasa. Oke, sekarang yuk kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah pada minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari kisah Esau agar kami tidak mudah tergoda dan kami tidak memandang rendah keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay. Thank you ya adik-adik, kalian udah setia sampai di akhir video. 2 jempol buat kalian semua. Kalian hebat. Oke, it's time to say bye-bye. See you next week everyone. Jesus loves you. Bye.